Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial Statistika Industri 2 Modul 6 kali ini, kita akan membahas mengenai regresi linear berganda. Apa itu regresi linear berganda? Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari uji regresi linear berganda ini adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. The general linear model dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 sampai dengan BKXK. Y adalah variabel dependent, B0, B1 sampai dengan BK adalah kita cari tahu nilainya. X1, X2, Xk merupakan variabel independen. The deterministic part of the model, Y sama dengan B0 ditambah B1X1i ditambah B2X2i ditambah sampai dengan BKXKi ditambah dengan error. Model for least square, Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat. Untuk menentukan koefisien determinasi, kita dapat menggunakan rumus R kuadrat sama dengan sum of square dikurangi dengan error sum of square dibagi dengan sum of square, atau dapat juga menggunakan rumus 1 dikurang error sum of square dibagi dengan sum of square. Nah, untuk sum of square sendiri itu merupakan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Untuk error sum of square, sigma sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang Y predik dikuadratkan. Nah, untuk variansi dari regresi linear berganda, kita dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan error sum of square dibagi dengan N, K ditambah 1. Nah, dalam menyelesaikan persoalan regresi linear berganda ini, kita dapat juga menggunakan bantuan matriks dengan rumus B sama dengan X transpose X diinverskan, kemudian dikali dengan X transpose Y. Pengujian yang dapat kita lakukan terhadap regresi linear berganda yang pertama yaitu t-test. Langkahnya, yang pertama kita harus merumuskan H0, di mana BI sama dengan 0. Yang kedua, kita harus merumuskan hipotesis alternatifnya. Yang ketiga, kita tentukan nilai alfa, kemudian kita tentukan critical region, kemudian kita akan menghitung T statistiknya. Nah, yang kedua yaitu uji hipotesis F-test. Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis H0, kemudian kita harus merumuskan hipotesis alternatif, kemudian nilai alfa. Yang keempat adalah critical region, kemudian F statistik, kemudian kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan nilai F statistik dan F tabel. Selanjutnya itu, kita akan membahas mengenai studi kasus modul 6 regresi linear berganda. Soal yang pertama, data jumlah produksi, jumlah karyawan, jam kerja diperkirakan mempengaruhi besarnya pemakaian listrik disajikan sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk merumuskan persamaan regresi dari persoalan. Kemudian, jika perusahaan ingin meningkatkan jumlah produksi menjadi 300 unit, jumlah karyawan menjadi 12 orang, dan jam kerja 8 jam per hari, maka tentukanlah pemakaian listrik dari perusahaan A. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan bantuan matriks seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menggunakan rumus B sama dengan X transpose X, diinverskan, kemudian dikali dengan X transpose Y. Langkah pertama, kita tentukan dulu nilai matriks dari X transpose X. Ini merupakan matriks X transpose-nya. Ini adalah matriks X, kemudian dikalikan menghasilkan matriks sebagai berikut. Langkah kedua, kita tentukan nilai X transpose X, diinverskan, menghasilkan matriks berbentuk seperti berikut. Langkah ketiga, kita bisa menyelesaikan persoalan tadi menggunakan rumus yang telah dijelaskan. Maka
X transpose X diinverskan dikali dengan X transpose Y menghasilkan persamaan yaitu Y sama dengan min 3X min 371 dikurang 0,43X1 ditambah 11,23X2 ditambah 27,77X3. Yang kedua, kita menentukan konsumsi listrik dari perusahaan A. Diketahui tadi jumlah produksi menjadi 300 unit, jumlah karyawan menjadi 12 orang, dan jam kerja selama 8 jam per hari. Nah, dari persamaan regresi yang kita telah dapatkan di perhitungan sebelumnya menggunakan bantuan matriks, kita masukkan nilai dari setiap data yang diketahui di soal. Min 3,71 dikurang 0,43 dikali 300, karena X1-nya di sini sebesar 300, X2-nya sebesar 12, dan X3-nya 8 jam. Maka didapatkan konsumsi listrik dari perusahaan A yaitu 231,52 kWh. Soal yang kedua adalah diberikan mengenai data IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Data disajikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita diminta untuk merumuskan persamaan regresi linear dari persoalan. Kemudian menentukan variabel mana yang paling berpengaruh lebih besar terhadap nilai UAS. Dan yang ketiga, kita harus menentukan koefisien determinansinya dan kita harus menginterpretasikannya. Untuk yang pertama, persamaan regresi sama dengan cara sebelumnya pada soal nomor 1, kita tentukan dengan bantuan matriks. Dan didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 12,2 ditambah dengan 0,28X1 ditambah 0,43X2. Yang kedua, variabel mana yang berpengaruh lebih besar terhadap nilai UAS? Nah, berdasarkan nilai dari koefisien persamaan regresi tadi, maka kita dapatkan bahwa variabel yang paling berpengaruh itu adalah persentase kehadiran. Karena nilai dari koefisien variabel persentase kehadiran lebih besar dari koefisien IQ. Kemudian koefisien determinansi. Berdasarkan rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya, R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang Y predik kuadrat, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Didapatkan nilai determinansinya sebesar 48,09%. Nah, dari nilai determinansi ini kita dapat simpulkan bahwa nilai akhir variabel Y yang dapat dijelaskan oleh tingkat kehadiran X1 dan IQ X2 pada persamaan regresi yang telah didapat, sisanya sebesar 51,91% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan Y. Sekian penjelasannya, mohon maaf jika banyak salah kata dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari mode 6 regresi linear berganda pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.